Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha Masjid Ar-Razak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat panjang umur disertai sehat wal afiat, diiringi taufik dan hidayah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa sama-sama berkumpul, bertakbir, tahlil dan tahmid di hari yang penuh bahagia dan mulia ini. Alhamdulillah kita bisa sama-sama bersilaturahim di dalam hari kebahagiaan Idul Adha atau Idul Kurban ini. Semoga langkah kita, niat kita hadir di tempat ini, dilanjut takbir, tahlil dan tahmid, diikuti nanti dengan salat Idul Adha berjamaah dan mengikuti khatib menyampaikan khutbahnya. Semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang terbaik dan diberikan ganjaran amal yang berguna di kelak kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kita memulai rangkaian acara pelaksanaan salat Idul Adha pada pagi hari ini, dan sambil juga menunggu saudara-saudara kita yang masih berdatangan, izinkanlah kami mewakili pengurus Masjid Darul Razak dan panitia Idul Kurban pada tahun ini menyampaikan beberapa mata acara sebelum kita melaksanakan salat Idul Adha. Acara pertama adalah pembukaan, dilanjut dengan penyampaian laporan kegiatan syiar dakwah pelaksanaan Idul Adha 1443 Hijriah Masjid Darul Razak yang insyaallah akan disampaikan oleh ketua panitia pelaksanaan syiar Idul Adha yaitu Bapak Parabu. Dilanjut nanti dengan sholat Id berjamaah yang insyaallah akan disampaikan atau dipimpin langsung oleh imam tetap kita Ustadz Hashid LC Al-Hafiz. Dilanjut juga dengan khutbah Idul Adha yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Fahmi Irhamsyah MPD CPD, dan ditutup dengan doa. Setelah itu bagi jamaah sekalian yang tidak ingin langsung pulang atau ingin sekedar beramah tamah dengan sesama jamaah lainnya, dipersilahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita membuka acara yang mulia ini untuk lebih bisa memberikan rahmat yang lebih besar lagi di pagi hari ini. Mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Dilanjut dengan laporan kegiatan yang Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 Hijriah Masjid Darajat yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia pelaksanaan Idul Kurban, Bapak Prabu. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Amma ba'd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah dan hamba hanya kepadanya. Salawat dan salam dicurahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan orang mukmin yang meniti jalan beliau hingga di kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tak terasa setahun berlalu. Allah Subhanahu wa taala yang pada hari berbahagia ini kembali mempertemukan kita dalam suasana Idul Kurban tahun 1443 Hijriah. Semoga momen ibadah Idul Kurban yang disebarkan oleh Masjid Darul Rozak tahun ini semakin meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, mengokohkan tali persaudaraan di antara kaum muslimin khususnya di lingkungan Montreal dan Toronto, serta semakin menemukan kecintaan terhadap masjid kita, Masjid Darul Rozak. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankan kami Panitia Idul Adha 1443 Hijriah menyampaikan laporan kegiatan pengadaan dan penerimaan hewan kurban serta rencana distribusi daging kurban di lingkungan Masjid Darul Rozak, Montreal, Toronto sebagai berikut. Kegiatan penerimaan hewan kurban serta distribusi daging kurban ini merupakan agenda rutin setiap tahun di Hari Raya Idul Kurban yang diselenggarakan secara mandiri oleh Masjid Darul Rozak. Penerimaan hewan kurban kami mulai sejak tanggal 7 Juni 2022 hingga hari ini. Alhamdulillah kami telah menerima hewan kurban sejumlah 20 ekor sapi dan 21 ekor kambing yang berasal dari warga Montreal, Toronto dan warga sekitar kota wisata, antara lain ada dari klaster Vienna, klaster Amerika, klaster Amsterdam, klaster Den Haag, klaster Kyoto, klaster Florence, dan juga dari jamaah dari legenda wisata ya, dari zona Galileo dan zona Picasso. Dari jumlah hewan kurban tersebut akan kami distribusikan kepada sekitar 2.000 penerima di lingkungan Montreal, Toronto, di antaranya seluruh warga Montreal, Toronto dan fakir miskin di sekitar Masjid Darul Rozak. Guna menjamin proses penerimaan hewan dan distribusi daging kurban berlangsung dengan tertib, aman dan memenuhi standar kesehatan, panitia telah bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban sebelum dan sesudah penyembelihan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa daging kurban yang akan didistribusikan pada mustahik layak dikonsumsi dari aspek kesehatan. Sebagaimana tahun sebelumnya, dalam kegiatan kurban tahun ini panitia akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban secara syar'i sesuai dengan tuntunan penyembelihan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Syukur alhamdulillah jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya
Insya Allah hal ini menunjukkan tingginya semangat kecintaan berkorban bagi warga Montreal, Toronto khususnya dan warga sekitar kota wisata. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kurban Bapak dan Ibu sekalian, Amin. memperoleh ganjaran pahala yang berlipat ganda, ditingkatkan derajat takwanya. Amin ya rabbal alamin. Bersama ini kami umumkan pula bahwa setelah pelaksanaan sholat Idul Adha nanti mulai jam 8, insya Allah akan dilanjutkan dengan prosesi penyembelihan hewan kurban di lokasi yang terletak di sebelah selatan lapangan ini. Kami mengundang dan mempersilahkan Bapak Ibu Sohibul Kurban untuk menyaksikan langsung penyembelihan hewan kurban di lokasi penyembelihan. Kami juga memberikan kesempatan Sohibul Kurban yang ingin menyembelih sendiri hewan kurbannya sesuai sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, dan juga bila ada jamaah yang ingin membantu proses penyembelihan kurban, distribusi, kami persilahkan untuk bergabung bersama tim panitia kurban. Akhirul kalam, terima kasih kami sampaikan atas keseluruhan kerjasama rekan-rekan panitia kurban Idul Kurban 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin memperkokoh ukhuwah Islamiyah di antara kita dan memberi kemudahan dan kelancaran dalam prosesi Idul Kurban kita tahun ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari jamaah Idul Adha sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatul jami'ah athabakumullah. Sawwu sufufakum, luruskan saf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته
إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله كما شاء استغفر الله مع السلام الصلوات الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل عيد الأضحى عبرة للمؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما حاط به علمك وخط به قلمك وأصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jemaah sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gema takbir berkumandang sejak memasuki tanggal 10 Zulhijjah, mengagungkan asma Allah yang maha besar. Gema tahlil merasuki jiwa, menyisipkan keimanan bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gema tahmid dipanjatkan, membasahi lisan sebagai wujud syukur karena hanya Allah yang berhak dipuji. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda yang paling utama dan mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya kelak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan diizinkan kelak bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga Kausar. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita merenungkan dan bertanya, mengapa dalam setiap salat kita, dalam sehari semalam minimal kita bersolawat sebanyak 9 kali dalam tasyahud kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan juga kepada keluarga mereka? Pernahkah kita merenungkan mengapa bersolawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam serta keluarganya?
Bukankah seluruh nabi yang berjumlah 124.000 itu mulia? Bukankah seluruh rasul yang berjumlah 315 itu mulia? Mengapa kita bersolawat kepada dua orang ini? Kepada baginda Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim serta keluarganya. Ternyata para jemaah Allah Subhanahu wa taala ada dua alasan. Yang pertama, Allah perintahkan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam karena perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 123. Allah berfirman, "Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Ini bermakna bahwa memang beberapa syariat Islam seperti haji dan kurban memang mengikuti syariat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kalimat indah dari beberapa ulama, selama haji dilaksanakan, selama kurban dilaksanakan, maka selama itu pula Nabi Ibrahim alaihissalam akan mendapatkan cucuran pahala dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakan haji, yang melaksanakan umroh, yang melaksanakan kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alasan yang kedua, ternyata para ulama yang memfokuskan diri dalam bidang tarbiyatul aulad menyatakan kedua keluarga ini adalah keluarga yang sukses. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dijuluki oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Quraisy menyatakan Nabi Muhammad abtar, orang yang terputus karena tidak memiliki anak laki-laki yang hidup hingga menikah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 4 anak wanita yang kesemuanya menjadi wanita soleha. Maka para ulama menyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sukses dalam mendidik anak-anak perempuannya. Oleh karenanya kita yang memiliki anak-anak perempuan wajib bagi kita mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari bagaimana kesolehaan putri-putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam sukses dalam mendidik anak laki-lakinya. Karena anak laki-laki Nabi Ibrahim alaihissalam semuanya menjadi nabi. Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu kemudian kita pertajam kembali. Muncul kemudian pertanyaan, bagaimana bisa Nabi Ibrahim alaihissalam sukses mendidik anak-anaknya? Bukankah di dalam Al-Quran tidak banyak kisah bonding, kebersamaan antara Nabi Ibrahim dengan anaknya? Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam hidup terbilang jarak yang sangat jauh? Karena Nabi Ibrahim hidup di Syam, di Palestina. Nabi Ismail berada di Mekah, terbilang jarak sekitar 1.400 km. Bukankah ini jarak yang sangat jauh? Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bisa sukses mendidik anak-anaknya? Inilah menariknya. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 69 kali. Jauh di bawah kisah tentang Nabi Musa alaihissalam disebutkan sebanyak 136 kali. Kisah Nabi Musa alaihissalam dari sejak juz 1 hingga juz 30 kita bisa dapati. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam memang tidak sebanyak kisah Nabi Musa alaihissalam, tapi ternyata seluruh kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam seluruhnya mengandung hikmah, seluruhnya mengandung doa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pelajaran yang ingin kita ambil, bagaimana kehidupan dan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Nabi Ismail alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran pertama yang ingin kita ambil adalah ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam meskipun berada jauh di Syam, dan Al-Quran tidak banyak menceritakan kisah kebersamaan Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail alaihissalam. Hampir semua kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam isinya tentang doa, isinya tentang qudwah. Maka pelajaran pertama untuk kita, para bapak-bapak, wahai para ayah, yang mungkin hari-hari kita disibukkan dengan pekerjaan,
Ya mungkin hari-hari kita disibukkan dengan berbagai aktivitas. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita selalu melantunkan doa untuk anak-anak kita? Melantunkan doa untuk pasangan kita. Karena inilah yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun jaraknya berjauhan, Nabi Ibrahim bahkan sejak sebelum memiliki anak selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, berikanlah aku anak-anak yang saleh. Bagaimana dengan kita? Apakah lisan kita selalu berdoa untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua yang ingin kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni kecintaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih besar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kepada keluarganya. Mari kita lihat kisah sirah di bawah ini. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke kota Mekah yang saat itu masih padang tandus, tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, tidak ada sumber airnya. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa serta Hajar beserta Ismail, bayi mungil yang sangat dicintainya, yang kurang lebih 86 tahun. 86 tahun Nabi Ibrahim baru saja dikaruniai anak. Selama itu ia menunggu agar memiliki seorang anak. Kita bisa bayangkan betapa cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail sejatinya. Namun tatkala Allah perintahkan untuk berangkat kota Mekah, Nabi Ibrahim berangkat. Setibanya di Mekah yang pada saat itu masih padang tandus, Nabi Ibrahim kemudian meninggalkan istri dan anak yang dicintainya karena Allah memerintahkannya. Apa yang terjadi pada Hajar? Hajar kemudian bertanya, wahai Ibrahim, hendak kemana kamu pergi? Apakah kamu akan meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Wahai Ibrahim, apakah kamu akan tega meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim diam. Wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Para ulama menggambarkan betapa sesungguhnya berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya di padang tandus tanpa ada kejelasan hidup. Tapi kemudian Hajar mengubah pertanyaannya. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kamu atas semua ini? Nabi Ibrahim lalu berkata, Naam, iya. Hajar kemudian berkata, Izan laka yudayyi'una. Kalau begitu, Allah tidak akan melantarkan kami. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala Nabi Ibrahim pergi, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan dalam surat Ibrahim ayat ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitul Haram. Ya Tuhan kami, agar mereka melaksanakan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Nabi Ibrahim juga meninggalkan doa yang Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah. Wa iz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa'umattihu qalilan summa attarruhu ila adabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Rabb kami, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Al-Baqarah ayat 126. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat bagaimana
Nabi Ismail tumbuh. Ternyata Nabi Ismail tumbuh di tengah keluarga yang ayahnya sangat mencintai Allah lebih daripada cintanya kepada istri dan anaknya. Nabi Ismail tumbuh di bawah asuhan seorang ibu yang ia rela, yang ia sabar ketika suaminya pergi untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pertanyaannya ibu-ibu kita hari ini? Bagaimana para wanita hari ini? Mengapa Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan kami sebagai penyejuk mata, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Mengapa kalimat yang pertama kali diungkapkan Allah adalah azwajina, tidak zurriyatina terlebih dahulu? Ternyata para ulama menafsirkan tidak mungkin kita berharap akan muncul zurriyah yang qurrata ayun. Tidak mungkin kita berharap akan muncul keturunan yang menyejukkan mata tanpa adanya pasangan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan para istri hari ini? Sudahkah wahai para ibu berani mengingatkan suaminya tatkala azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar? Tatkala di Masjid Darul Razak sudah berkumandang azan, beranikah para ibu menyampaikan kepada para suaminya, ayah, abi, bapak, azan berkumandang, berhentilah sejenak, laksanakanlah salat. Kisah ini pernah diungkapkan oleh Buya Hamka tentang istrinya Ummi Siti Raham. Suatu saat Buya Hamka menerima seorang tamu di rumahnya. Kemudian Buya Hamka asyik mengobrol dengan tamunya, hingga kemudian tidak terdengar suara azan berkumandang. Saking asyiknya berbicara dengan tamunya. Lalu kemudian sang istri pergi ke ruang tamu. Dengan lembut sang istri mengingatkan, wahai Abuya, ini sudah azan berkumandang, berhentilah sejenak. Pergilah ke masjid untuk menunaikan sholat. Bagaimana wahai para ibu? Sudahkah kita para ibu mengingatkan suami-suaminya agar bisa sholat berjamaah di masjid? Sudahkah para ibu mengingatkan anak laki-lakinya untuk bisa menunaikan ibadah di masjid? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran ketiga adalah tentang kesabaran. Allah berfirman, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ada sesungguhnya dari Safa dan Marwah sebagian syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Siti Hajar ditinggalkan di tengah padang tandus. Ia berlari ke Bukit Safa. Tidak ditemukannya air. Ia berlari ke Bukit Marwah, juga tidak ditemukan air. Padahal pada saat itu Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi menangis, sedih karena tidak ada makanan lagi. Perbekalannya sudah habis. Nabi Ismail menangis. Hajar tidak bisa memberikan susunya pada Ismail, tapi ia bersabar. Inilah yang firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah mudah bagi Allah untuk kemudian tatkala Hajar pergi ke Bukit Safa, Allah berikan air di sana? Atau tatkala Hajar pergi ke Bukit Marwah, Allah berikan air di Bukit Marwah? Tapi kenapa air tidak ditemukan di Bukit Safa, tidak ditemukan di Bukit Marwah? Justru kemudian ditemukan di bawah kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Allah ingin melihat ikhtiar dari seorang Hajar. Allah ingin melihat bagaimana pengorbanan dari seorang ibu kepada anaknya. Allah ingin memberikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan ini adalah hikmah tentang rezeki. Allah berfirman dalam surat Hud, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidaklah kami menciptakan binatang melata kecuali telah kami siapkan untuk mereka rezekinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka hari ini
para jemaah Allah Subhanahu wa taala yang telah sedikit menyisihkan hartanya untuk berkurban, yakinlah Allah akan balas dengan rezeki yang berlimpah. Yakinlah Allah akan gantikan dengan rezeki yang jauh lebih baik. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama sali habbat ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebutir biji yang melahirkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkainya Allah berikan 100 biji. Semoga yang berkurban hari ini Allah lipat gandakan. Allah berikan ganjaran rezeki yang jauh lebih limpah dan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika ada sebagian hadirin jemaah yang belum sempat untuk berkurban hari ini, masih ada hari tasyrik. Masih ada peluang untuk beberapa hari ke depan menunaikan ibadah kurban. Semoga Allah menerima kurban kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Yang terakhir adalah kisah tentang Nabi Ismail alaihi salam. Kita ketahui bersama bahwasanya Nabi Ibrahim bermimpi. Dan kita ketahui bersama bahwasanya mimpi seorang nabi adalah wahyu, dan Nabi Ibrahim tahu itu. Seandainya pada saat Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya, lalu Nabi Ibrahim datang kepada Ismail dan berkata, Ismail, sini. Ayah semalam bermimpi menyembelih kamu. Silakan kamu tidur, ayah akan sembelih. Bisa saja Nabi Ibrahim melakukan itu. Karena Nabi Ibrahim tahu bahwa mimpi seorang nabi adalah wahyu. Mimpi seorang nabi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ibrahim tidak melakukan itu. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Allah berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'yi qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satujiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah engkau mendapatiku termasuk dalam orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim sangat demokratis. Nabi Ibrahim meminta pendapat anaknya. Padahal ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Nabi Ibrahim bisa saja saat itu memaksanya. Tapi Nabi Ibrahim meminta pendapat anaknya. Ini perlambang bahwasanya ketika anak-anak sudah akil balik, ketika anak-anak sudah 14 tahun ke atas, maka para orang tua, kata Ali bin Abi Thalib, sudah bisa menjadikan anak itu sebagai sahabat. Sudah bisa dimintai pendapatnya tentang keputusan-keputusan yang akan diambil olehnya. Tentang keputusan yang akan kita ambil, kita bisa minta pendapatnya. Dan perilaku inilah yang dilakukan Nabi SAW sehingga memunculkan generasi hebat di saat usia muda. Usamah 18 tahun memimpin perang melawan Romawi. Ibnu Abbas 16 tahun sudah menjadi staf ahli Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Bagaimana generasi hebat ini bisa begitu luar biasa di saat usia masih belia? Karena mereka diperlakukan dengan baik sebagaimana fitrah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Maka wahai anak-anak muda, pelajarilah tentang Nabi Ismail alaihissalam, bagaimana kesabarannya, bagaimana Nabi Ismail mendidik dirinya, bagaimana Nabi Ismail dididik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka untuk kita anak-anak hari ini, lihatlah bagaimana pengorbanan ayah kita, bagaimana pengorbanan ibu kita. Hari ini ayah dan ibu kita yang berkurban 10 tahun, 20 atau 30 tahun lagi, tatkala orang tua kita sudah tidak ada, maka waktunya kita berkurban untuk orang tua kita. 10 tahun, 20 tahun lagi, tatkala orang tua kita sudah uzur, tatkala orang tua kita sudah sulit melangkah, beraktivitas, maka sudah waktunya kita yang berkorban untuk mereka. Maka jemaah min Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah anak-anak yang soleh-soleha. Orang tua tidak ingin ananda hanya sukses dunia saja,
Tapi lebih dari itu, orang tua ingin agar Ananda kelak bisa mendoakan orang tua di dalam kubur. Agar Ananda bisa mendoakan agar kelak orang tua bisa dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita semua bisa masuk surga sekeluarga. Sehingga kita semua bisa masuk surga seluruh jemaah yang hadir pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizkina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, pada hari ini kami bersimpu di hadapan-Mu ya Allah, menunaikan ibadah salat Idul Adha. Kami berkurban hari ini atas nama-Mu ya Allah. Terimalah kurban kami ya Rabb. Jadikanlah kurban ini sebagai sarana kami mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Jadikanlah kurban ini sebagai sarana kami untuk makin bertakwa di hadapan-Mu ya Rabb. Ya Allah, ampuni jika lisan kami pernah berdusta atas nama-Mu. Ampuni jika tangan kami pernah melakukan pencurian, korupsi, hal-hal yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Ampuni jika kaki ini pernah melangkahkan ke tempat yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Ampuni jika diri ini pernah melakukan dosa ya Allah. Maka hilangkanlah dosa kami ya Allah. Ampuni seluruh dosa kami di hari yang baik ini ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami, jadikanlah azwajina wa zurriya kami, anak keturunan kami, pasangan dan keturunan yang membanggakan, pasangan dan keturunan yang kelak di hadapan-Mu ya Allah. Mereka akan bersaksi bahwa kami telah menjadi orang-orang yang soleh. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang layak masuk ke dalam surga-Mu ya Rabb. Kumpulkanlah kami di dalam jannah-Mu. Pertemukanlah kami dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkanlah kami bersama dengan para syuhada, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, orang-orang soleh. Kumpulkanlah kami bersama dengan orang tua kami ya Allah di dalam surga-Mu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.